Hola mis cositas, ¿cómo están todos? Miren, yo aquí tan patriota. Como siempre, yo pues deseándoles lo mejor. Bueno, soy Judith, en peruana e Indonesia. Hoy quiero compartirles una experiencia muy especial que vivimos aquí en Indonesia. Conocí a un pastor norteamericano que vino de Seattle o Estados Unidos como misionero y que ha recorrido varias provincias en este país. También me dijo que él antes ha viajado allá a Perú y que ha estado en Cerro de Pasco, en el Cusco, Uyubamba me dijo, y bueno, y en otras provincias más de Perú, ¿no? Pues lo conocí de una manera muy inesperada, que fue en el mercado, y después tuve la bendición de que él quiso conocernos un poco más o quiso estar más cerca, así que junto a mi familia lo invitamos a nuestra congregación. En este video ustedes van a ver que él mismo va a contar un poquito cómo nos conocimos y también comparte con nosotros un mensaje muy lindo de la palabra de Dios. Espero que lo disfruten y que sea una gran bendición para todos ustedes. Amén. And so it's like, okay, how do I do this? How do I pray? And then my sister here, she says, Mark, just pray for the lady. I went, okay. Dan kemudian Pastor Marta, Tuhan apa mau saya lakukan untuk dia karena ketemu di pasar kita kan, di pasar Tembatu. Lalu saya bilang sama Pastor Pastor, doakan saja dia, doakan saja dia. So I was hearing God, and then this my sister here, she just says, Mark, and so anyway, I prayed for her. Dan akhirnya ya Pastor Marta berdoa untuk Ibu Yudi. And then it's very interesting. Many times when I pray for people, when I'm done praying, they will say, come to my house. Dan banyak kali pada saat saya berdoa untuk seseorang, pasti mereka akan bilang, datanglah ke rumah saya. And that's, it's not normal like that. Dan sebenarnya ini tidak normal. You know? But when God says, pray for that one, they will invite me to their house. Tetapi pada saat Tuhan berbicara doakan untuk orang ini, pasti mereka akan membawa saya ke rumahnya. And so this is very special for me to be here. Jadi ini hal yang sangat spesial untuk saya bisa ada di tempat ini. Because when you invite me to your house, karena engkau mengajak saya untuk datang. The same way God touched you in the market, God wants to touch all your friends and your family. Itu karena Tuhan telah menjamah hatimu dan engkau juga merindukan supaya semua teman-temanmu juga mengalami hal yang sama. Yeah, because the Bible says that when we receive Jesus, we also receive the power and the presence of God in our life. Alkitab berkata bahwa pada saat kita menerima Yesus di dalam hidup kita, maka kita juga menerima kuasa Tuhan di dalam hidup kita. And when God comes into our life, we begin to know that really Jesus is my Savior and God is my Father. Dan ketika dia datang di dalam kehidupan kita, kita akan tahu bahwa dia benar-benar juru selamat kita. Dan dia yang membawa kita untuk mengenal Bapa. And it's so amazing. We know John 3:16. Kita tahu tentang Yohanes pasal 3 ayat 16. For God so loved the world. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Yeah, that whoever would believe in Him. Dan siapapun yang percaya kepadanya. They would not perish, but they would have everlasting life. Mereka itu tidak akan mati, tapi mereka akan mengalami kehidupan kekal, memiliki hidup kekal. Funny, but when does everlasting life start? Kapan kita memiliki kehidupan yang kekal itu? When you die? Pada saat engkau mati? When you ask Jesus in your life? Pada saat engkau menerima Yesus di dalam hidup. That's when life began. Dan itulah hidup yang terjadi. And you know that then John 1:12. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. It says, as many as receive Jesus.
Dan siapapun orang yang menerima Yesus, to them God gives the right, the power, the authority to become sons and daughters of God. dan Yesus akan memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, sebagai anak-anak laki-lakinya Tuhan, anak-anak perempuannya Tuhan. Amen. Amen. Oh my. You know, now I know who I am. Dan sekarang saya tahu siapa saya. Now I know who God is. Saya sekarang tahu siapa Ah, Tuhan He's a good saya. Father. Dia adalah Bapa yang baik. God, the Bible says God is love. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu kasih. Allah itu kasih. God is love. Allah itu kasih. And God created all of us for love. Yeah. Tuhan itu menjadikan kita semua, menciptakan kita semua untuk kasih, untuk cintanya. Why do you get married? Kenapa engkau menikah? Huh? Love. Karena cinta. Yeah, when you first fall in love, it's joy, joy, joy. Waktu cinta pertama itu selalu sukacita, sukacita, sukacita. Yeah, I can see. Saya bisa lihat itu. But we also find that in life we are very much disappointed with love. Tetapi di dalam kehidupan kita ada banyak hal juga kita mengalami kesedihan, kekecewaan di dalam menjalankan dengan cinta, mengalami kekecewaan karena cinta. We have all experienced in our life people who say they love us and they're our friends and then they stab you in the back. Ya, kita punya banyak pengalaman juga di dalam kehidupan kita. Ada teman-teman berkata mereka mengasihi kita, mencintai kita, tetapi juga menusuk dari belakang. And because they're friends, they really know your heart, so they know how to put the knife right in the heart. Karena teman itu tahu tentang hati kita, sehingga dia juga tahu bagaimana cara menusuk hati kita. And so, you know, and really, even when we are growing up, mother and father, we've also experienced very bad things. Juga di dalam kehidupan keluarga, dalam bersama dengan orang tua, papa dan mama, ada kenangan yang buruk, sesuatu yang buruk terjadi. Whenever I travel around the world, I ask people, did your mother, did your father say, I love you, son, I'm so proud of you? Setiap kali saya berkeliling di berbagai tempat di negara, saya suka bertemu dengan orang-orang, anak-anak muda, dan saya akan bertanya, apakah orang tuamu, baik papamu atau mamamu, sempat mengatakan kepadamu, aku mencintaimu anakku, aku bangga kepadamu? Pernah enggak orang tua berkata seperti itu? Yeah, or your father say to you, oh my daughter, you're so beautiful, I love you, I'm so proud of you. Atau ayahmu berkata, oh anakku perempuan, engkau sangat cantik dan saya bangga kepadamu. And I ask people, and many say, no, my father never said that. Saya bertanya kepada banyak orang dan mereka berkata tidak, mereka tidak pernah berkata seperti itu kepada saya. And then they always say, well, in our culture, we don't do that. Lalu mereka akan berkata, oh itu memang budaya kami, sehingga kami tidak mengatakan hal seperti itu. I can tell you, I travel all over the world, it's the same problem. Saya mau kasih tahu sama kalian bahwa kemana saya berkeliling di dunia ini, itu masalahnya sama. It's not a cultural problem. Jadi itu bukan budaya, bukan masalah budaya. It's a heart problem. Tapi itu adalah masalah hati. It's a heart problem. Masalah hati. And men, we grow up angry mostly. Iya, umumnya laki-laki itu bertumbuh dengan marah. You know, we laugh. Women have many emotions. Kita tahu bahwa ketika laki-laki mencintai itu banyak sekali DP emosi. But men mostly have one emotion. Dan tapi ada satu emosi yang lebih.
Anger. Itu marah. Anger. Marah. Why? Because I think as a child, we weren't loved like we needed. Kenapa? Karena pada saat kita masih kecil, kita membutuhkan kasih ya, membutuhkan cinta sebenarnya. There's a disappointment, there's an anger, there's an Tetapi injustice. justru kita mengalami yang namanya kekecewaan sehingga ada kemarahan. Why do I say all of this? Kenapa saya katakan semua ini? Because God is a good father and he knows how to love. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik dan Dia tahu bagaimana mencintai. God is love. Tuhan adalah kasih. And God created us in love and for love. Dan Tuhan menciptakan kita semuanya yaitu karena kasihnya dan untuk kasihnya, untuk cintanya. And when Jesus came, it was because God so loved the world. Oh, he wanted to show us how much God loves us. Dan pada saat Yesus datang ke dunia ini, itu karena Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu banyak mengasihi kita, sangat mengasihi kita. And it's amazing when Jesus comes, Dan ini hal yang luar biasa ketika Yesus datang and when he comes into our life, dan datang di dalam kehidupan kita. he comes with the fire of his love. Dan Dia datang dengan api cintanya. The fire of his love. Dengan api cintanya. And who is Jesus? Siapa Yesus? He is God. Dia adalah Tuhan. Wow. Wow, Well, who is the Holy Spirit? siapakah Roh Kudus itu? He is the presence of God. Dia adalah kehadiran Tuhan. So when Jesus comes in our life, Jadi pada saat Yesus datang dalam hidup he kita, brings the love of the Spirit of God into our lives. Dia membawa kasih dan roh Tuhan di dalam hidup kita. And it's like fire. Jadi itu seperti api. Because when we are touched by the love of God, the fire of the Holy Spirit, it cleans out all the disappointments and the bad things from our past. Ketika kita percaya akan kasih Tuhan dalam hidup kita, Dia akan membersihkan bagian dalam kita. Sometimes even young children like this have, and all of us maybe have experienced bad things in our life. Ya. Bahkan anak-anak, bahkan semua kita yang ada di sini, kita punya pengalaman hal yang buruk dalam hidup kita. Some of us experienced real trauma in our childhood, but we never talk about it. Mungkin ada di antara kita mengalami trauma di masa kecil, tetapi kita tidak mau mengatakan hal itu. There's too much fear and shame to even talk about something. Dan ada banyak ketakutan dan rasa malu, tetapi kita tidak mau juga menyampaikan hal ini. But God knows all of it. Tetapi Tuhan mengetahui semuanya And itu. it takes the fire of His love, the power of His love to come and clean and heal those parts in our heart. Itulah sebabnya Dia datang itu dengan api cintanya di dalam hidup kita, di dalam kita untuk membersihkan dan menyembuhkan bagian di dalam kita itu hati kita. Wow. Wow. Sometimes when praying for people, I have them put their hand on their heart. Ada saat dimana ketika saya berdoa untuk orang-orang, saya suruh tangan mereka itu taruh di dadanya, di hati dada ya. That I discovered many times we know many things about God in our head. Memang kita ada banyak mengetahui tentang Tuhan di kepala kita, di pikiran kita. Like we can't even know. Well, yes, I know God is love, and yes, I know God loves me. Memang bahkan kita bisa berkata, ya saya tahu Tuhan itu Tuhan yang Allah kasih. Saya juga tahu bahwa Tuhan itu mengasihi. Saya tahu. But it's our heart that is not convinced. Tetapi di dalam hati kita itu lain. Yeah, too many disappointments, too many Ya, hurts. ada kekecewaan ya. Ada rasa kecewa. Banyak. And I know when Judith invited me to her house,
Saya tahu ketika Yudit membawa saya untuk datang berkunjung ke rumahnya. I know that God is also bringing me here because He has something. Saya tahu bahwa Tuhan juga membawa saya datang ke tempat ini untuk menyampaikan sesuatu kepadamu. I'm going away, but God is not going away. Saya bisa pergi nantinya, tetapi Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita. Yeah. So I'd like to just pray with you and leave a blessing with you. Iya, I'd like to pray. iya, saya akan berdoa untuk kalian untuk memberkati kalian. Yeah. So I'm just going to ask us to take our hand. I'm not going to touch you. I'm just ask you to take your own hand. Boleh tangan masing-masing, ya tangannya masing-masing. Yeah. Let's just say this. Jesus is God. Katakan saja Yesus adalah Tuhan. Allah Tuhan. The Father is God. Bapa adalah Tuhan. Bapa adalah Tuhan. Holy Spirit, He's God. Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. And now we just invite Jesus. Come, Jesus. Dan taruh di dada dan katakan, Yesus, engkau datang di dalam hatiku. Yesus, engkau datang di dalam hatiku. Come, Jesus. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Come with your Holy Spirit. Datanglah bersama dengan Roh Kudusmu. Datanglah bersama dengan Roh Kudusmu. Come with the fire of your love. Datanglah dengan api cintamu. Datanglah dengan api cintamu. Clean out all the disappointments. Bersihkan semua kekecewaan di dalam hatiku. Hatimu. Even anger. Bahkan rasa marah, Dan rasa marah, Jealousy. cemburu, cemburu, Trauma. 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 Lord, forgive me. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Make me clean. Jadikan saya bersih. Jadikan saya bersih. Fill me with the fire of your love. Dan penuhi saya dengan api cintamu. Penuhi saya dengan api cintamu. Fire of your love. Api cintamu. Api cintamu. Fire of your love. Api cintamu. Api cintamu. Api. 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 Lagi-lagi. Lebih lagi. Lagi-lagi. Lebih lagi. Lagi-lagi. Lebih lagi. Lagi-lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Ya, lebih lagi. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. So much love. Cinta yang lebih banyak lagi. Yeah. Lebih banyak lagi. Wow. Can you feel something? Apakah kamu rasakan sesuatu? It's amazing. Sometimes some people feel their own hand get hot, or even they'll feel hot on their chest, hot in their heart. Yeah. Terkadang ada orang-orang yang merasakan tangannya sepertinya panas ketika ditaruh di dadanya. And it's just God showing, I hear you, I'm answering, I'm filling you. Itu sebenarnya sesungguhnya Tuhan sementara memperlihatkan bahwa Tuhan itu mendengarmu. Api, 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 api. api, api. Wow, I love this. Aku suka ini. So Lord, I bless this house. Ya Tuhan, aku memberkati rumah ini. I bless everyone that's in this house tonight. Aku memberkati setiap orang satu persatu yang datang ke rumah ini. That as they leave this house tonight, when they go home, Pada saat kembali ke rumah masing-masing, they're going to experience the fire of your love. kalian akan punya pengalaman, pengalaman akan api cinta Tuhan. They're even going to start laughing at the goodness of God. Bahkan ketika engkau memulai akan kasih dan kebaikan Tuhan, You just say, thank you, Jesus, thank you,
Jesus. Dan engkau hanya berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yeah. Because suddenly you feel this amazing love that God has for you. Karena tiba-tiba engkau merasakan akan kepenuhan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Yeah. I bless this house. Dan aku memberkati rumah ini. And everyone who comes in this house, Semua yang datang ke rumah ini. they'll come in and say, wow, this is wonderful. I love this. Dan datang, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Saya suka ini. It's just the love of Jesus. Itu karena kasih Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. 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 Did you feel something? Ada yang rasakan sesuatu? Yeah. Wow, it's just amazing. Yang luar I'm biasa. so happy for you. My dear brother, I'm so happy to be in your house tonight. Saya sangat bahagia karena engkau membawa kami ke rumah. Saya ke rumahmu. So I bless your house. Dan saya memberkati rumahmu. And actually, Psalms 128, verse 3. Mazmur 128 ayatnya yang ketiga. Nanti Bapak baca Mazmur 128 ayatnya yang ketiga. In fact, verse 2, it says, you'll enjoy the labor of your hands. Dan juga di ayat yang kedua, engkau akan bersuka cita dengan buah pekerjaan tanganmu. Happy you will be, Engkau akan berbahagia. and it will be well with you. And it will be good for you. Dan itu suatu hal yang baik untukmu. Yeah, so I bless the work that you do. Aku memberkati pekerjaan yang engkau kerjakan. And I bless your wife. Aku memberkati istrimu. She's a fruitful vine. Dan dia menjadi seperti buah pohon anggur di rumahmu. And your sons, I bless your Dan sons. anak-anakmu, aku memberkati anakmu. They will be sons of peace. Dan mereka menjadi anak-anak yang membawa damai. And where they go, they will bring peace everywhere they go. Kemana mereka pergi, mereka membawa damai. Yeah, even favor in school, Bahkan ketika ada di sekolah, favor with their teachers, atau bertemu dengan guru, favor in their future. ini untuk masa depanmu. Yeah, in Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. So, Kita kembali kepada acara. Kita akan menyanyi satu lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarkan